tolong Adek Rifandi ceritain, kamu lahir di keluarga apa, orang tuanya profesinya apa, bapak kerjanya apa, ibunya kerja apa, kamu sekolah di mana, kelas berapa, bermainnya temennya sama siapa, guru-gurunya yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, teman bermainnya siapa saja. Itulah yang perlu diceritakan supaya Adek Rifandi bisa ditonton, bisa didengar oleh pemirsa seluruh Nusantara. Nah, tolong diceritakan, nggak usah malu-malu, ya? Ya, bisa diceritakan, mulai, silakan. Belum tahu. Belum tahu cari ceritanya? Oke, jadi Fain yang tanya. Kamu lahir di tahun berapa? 2016. 2016, bulan berapa, tanggal berapa? Hah? Bulan April tanggal 21. Tanggal 21 April. 21 April tahun 2016. Oke. Nah, tiap hari bangun jam berapa, Adek Rifandi? Bangun jam setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi. Sudah sholat belum? Sudah. Jadi habis bangun tidur sholat. Oke. Sholat apa namanya? Sholat subuh. Hah? Sholat apa? Subuh. Sholat tubuh. Dibimbing awal diimanin bapaknya atau sholat sendiri? Sendiri. Wah, aduh bagus, pintar ya, bagus. Nah, setelah sholat apa yang dilakukan? Mengaji. Mengaji. Oke, mengaji. Mengaji di mana? Di musola. Oh, di musola. Jadi sholatnya di musola. Habis sholat musola, ngaji berapa lama ngajinya? 5 menit. Ya? 5 menit. Oh, 5 menit pulang. Habis ke maaf, sebelum sholat itu udah mandi dulu belum? Udah. Oh, udah mandi, baru sholat, ke musola, ngaji, lalu kembali ke rumah. Nah, di rumah ngapain? Makan. Makan. Jadi habis makan, Belajar. belajar. Nggak sekolah? Sekolah ya, sekolah. Iya, ke sekolah jam berapa? Jam setengah 7. Setengah 7, berarti 6.30 ya. Nah, sekolahnya jauh apa dekat dari rumah? Dekat. Jalan kaki? Jalan. Ya, berapa lama, berapa menit? 10 menit. Oh, 10 menit. Cukup ya? Cukup. Oh, jadi nggak pernah dianterin ya? Enggak. Terus sekolah pakai seragam atau tidak? Pakai seragam. Oke, di sekolah ngapain? Fotokopi. Fotokopi. Jadi di sekolah itu fotokopi. Wah, fotokopinya mendengarkan guru. Berarti alat fotokopinya telinga. Kalau di depan kelas ada bu gurunya nulis, berarti fotokopinya pakai mata, ya, mata dan telinga. Di kelas itu pakai proyektor nggak? Kagak. Nggak ada ya. Berarti bicara dan tulis. Iya. Ya, terus atau baca buku. Iya. Ya. Di kelas itu ada berapa orang? Ada 26. 26 orang. Laki-laki perempuannya berapa? Tahu nggak? Lelakinya ada 15 orang. Iya. Perempuannya ada 11 orang. Ada 11, jadi 26. Nah, di dalam kelas itu Adik Rifandi itu kalau dilihat raportnya atau ada nggak di kelas itu atau diumumkan setiap kenaikan kelas itu ada rankingnya nggak? Tidak. Nggak ada sistem ranking sekarang ya. Misalnya ada pengumuman juara 1 si ini, juara 2 si Anu, nggak ada begitulah sekarang. Ada, tapi ada. Oh, masih ada juga? Masih. Oh, ada ya? Iya. Ranking ada ya, sistem ranking. Nah, Adik Rifandi itu masuk ranking ke berapa? Masuk cuma ranking 8. Hah? Ranking 8. Oh, bagus lah. Ranking 8 artinya 10 besar ya. Ya? Bagus ya? Nah, kalau begitu fotokopinya diperbanyak.
Kalau perlu ranking 1 atau 2 atau 3. Nanti jadi Lot. Amin, amin. Mantap nih kalau begitu. Jadi, kalau perlu afirmasinya tambah, ya. Iya. Om sampaikan lagi, Om Fain. Jadi, kita ulang ya. Iya. Puji, syukur, dan terima kasih kepada Tuhan yang absolut. Saya sehat, Saya sehat. saya bahagia, Saya bahagia. saya cukup uang jajan, Saya cukup uang jajan. saya juara kelas, Saya juara kelas. saya jadi pilot Garuda Indonesia. Saya jadi pilot Garuda Indonesia. Amin. Amin. Nah, kalau kamu nggak mau juara kelas, boleh saya masuk 3 besar. Nah, terserah adik Rifandi mau milih yang mana. Kalau mau juara kelas, berarti fotokopinya harus apa? Centang biru. Cetak biru, ya, cetak biru. Harus fotokopinya banyak. Cetak birunya udah, afirmasi itu cetak biru. Nah, kalau kamu sudah cetak birunya adalah juara kelas, nanti kamu belajarnya rajin, fotokopinya rajin. Jadi fotokopi atau belajarnya rajin. Jadi bangun tidur, habis sholat langsung baca buku, habis makan ke sekolah, di sekolah baca buku, fotokopi terus. Jadi orang pada bingung nih, Rifandi kok jadi begini? Sudah berubah gitu loh. Papa mamanya apa? Bapak mamanya pun bingung, tetangganya pun bingung. Kok Rifandi bisa begini? Nah, karena sudah apa? Cetak biru. Kalau udah cetak biru otomatis berubah. Ya? Cukup jelas? Ya? Fotokopi cukup jelas ya, fotokopi. Nah, kalau begitu adik Rifandi itu tidurnya jam berapa? Jam 8:30. Oke, cukup ya. 8:30 bangun 5:30 ya. Nah, kalau perlu bangunnya dimajuin. Bangunnya jam 4. Nah, bangun tidur jam 4 ngapain? Fotokopi. Nah, begitu ya. Nah, kalau memang belum ada buku, Rifandi, adik Rifandi udah dikasih HP belum? Udah punya HP. Iya. Nah, bisa di-download tuh, baca buku. Tanya Mr. Google. Kalau nggak ngerti, nanya, ketik. Apa itu nanti Google jawab tuh. Ya, fotokopinya cukup dari situ. Ya, kalau memang bisa juga download e-book. E-book itu artinya buku elektronik. Ya, pelajaran semua di fotokopi. Ya, kalau perlu semua pelajaran. Jadi adik Rifandi itu sekarang kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 itu semua pelajaran fotokopi udah habisin. Kalau perlu fotokopi yang kelas 5. Iya. Belum kelas 5 tapi sudah fotokopi kelas 5. Kalau memang perlu loncat kelas. Jadi kelas SD nggak perlu 6 tahun deh. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun kan. Kalau perlu nggak perlu 6 tahun. Mungkin 5 tahun atau 4 tahun. Nah, makanya disebut jenius. Mau nggak? Enggak. Nggak mau. Ya udah nggak apa-apa. Jadi yang aman-aman aja ya, 6 tahun gitu ya. Oke. Nah, itulah namanya cetak biru. Nah, kalau sudah tercetak biru jadi pilot, aman pasti jadi pilot. Nah, Om Fain memberi contoh ya. Yang cetak birunya bagus ya, memberi contoh. Pernah dengar namanya Tiger Woods nggak? Nggak pernah ya, nggak apa-apa. Tiger Woods adalah turunan Negro Thailand. Ya, turunan Negro Thailand. Bapaknya adalah Negro, ibunya Thailand. Ya, dia dari kecil itu memang hobinya pemain golf. Nah, waktu masih kecil, dia bikin fotonya sedang main golf, dia tempel di dinding kamar tidurnya. Setiap hari dia afirmasi, aku pemain golf nomor 1 dunia. Aku pemain golf nomor 1 dunia. Jadi cetak birunya itu. Nah, kenyataannya apa?
jadilah beliau pemain golf Golf nomor 1 satu. dunia. Nah, karena cetak birunya. Masih mau contoh lagi nggak? Masih. Masih mau kan? Kalau nggak mau, top nggak memberi contoh lagi. Oke, satu contoh lagi adalah Neil Armstrong. Pernah dengar Neil Armstrong nggak? Nggak pernah juga, karena kamu masih SD. Mungkin nanti juga nggak ada lagi ya. Tapi kalau dulu mungkin di sekolah itu namanya sejarah ya, pelajaran sejarah. Neil Armstrong adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di bulan. Adalah warga negara Amerika. Ya, dia adalah astronot. Nah, waktu di sekolah SD, Neil Armstrong ditanya temen SD-nya, Neil, kalau kamu besar mau jadi apa? Jawabannya apa? Saya mau ke bulan, gitu loh. Hah? Luar biasa, cetak birunya mau ke bulan. Kenyataannya jadi nggak? Jadi itulah namanya cetak biru. Makanya Fain dengan podcast ini mau membagi ilmu fotokopi dan cetak biru supaya ya pemirsa, anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa bisa mencetak biru apa yang diinginkan, dan itu pasti akan terwujud atau sukses selalu. Begitu. Jadi artinya Adi Rifandi pasti sukses jadi apa? Pilot Amin. Pilot apa? Garuda Indonesia. Amin. Nah, artinya jadilah pilot Garuda Indonesia pasti jadi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Karena semua sudah diberikan oleh Tuhan yang absolut. Amin. Jadi adik Rifandi percaya nggak? Percaya. Nah, percayanya berapa persen? 100%. Amin.